pertama Imam Abdurrahman Al-Auza'i atau biasa disebut Imam Al-Auza'i, yang kedua Imam Muhammad At-Tamimi, yang ketiga Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama Imam Abdurrahman Al-Auza'i hidup tahun 707 sampai 724 Masehi. Dia mengatakan al-ilmu ma jaa bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa in lam yakun kadzalika falaisa bi'ilmin. Ilmu itu adalah apa-apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak demikian maka tidak dinamakan ilmu. Ilmu adalah apa-apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa para sahabat apa? Satu, Al-Quran. Yang kedua, Sunnah atau hadis. Yang ketiga, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Itu yang dibawa oleh mereka. Jadi menurut Imam Al-Auza'i, ilmu itu adalah segala pengetahuan yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Atau ilmu itu adalah pengetahuan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dan tidak bertentangan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Clear ya? Berarti artinya ilmu itu tidak sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu harus tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh bertentangan dengan hadis Nabi, dan tidak boleh bertentangan dengan pemahaman para sahabat atau para ulama. Kalau bertentangan, maka tidak dapat disebut sebagai ilmu. Oke? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Muhammad bin Abdul Wahab atau Imam At-Tamimi, dia mengatakan al-ilmu, ilmu itu adalah segala pengetahuan yang membimbing manusia kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Nabi, mengenal Nabi, dan ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Ini melengkapi. Jadi ilmu itu adalah segala pengetahuan, bukan sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu harus membimbing manusia kepada ma'rifatullah, ma'rifatul Nabi, dan ma'rifatul Islam. Maka pengetahuan yang tidak membimbing kita kepada ma'rifatullah, ma'rifatul Nabi, dan ma'rifatul Islam tidak disebut sebagai ilmu. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari ulama kontemporer Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengatakan ilmu itu adalah segala pengetahuan yang dapat mengungkapkan fakta, yang membimbing manusia kepada kebenaran, mendekatkan kepada kebaikan, mewujudkan kemaslahatan, dan menjauhkan mereka dari berbagai kerusakan. Ini tiga definisi ini saling berhubungan. Ilmu adalah segala pengetahuan, tapi pengetahuan itu ada syaratnya, ada sifatnya, yaitu yang pertama mengungkapkan fakta. Jadi pengetahuan yang membawa kepada hakikat, realitas atau fakta, yang membimbing manusia kepada kebenaran. Pertama. Yang kedua, mendekatkan kepada kebaikan. Jangan lupa, kebaikan itu bagi kita bukan hanya kebaikan dunia, tapi kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebaikan itu bisa kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi, ya. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan. Harus ada maslahatnya, ada manfaatnya. Dan yang berikutnya, menjauhkan manusia dari berbagai macam kerusakan. Para ustaz yang dimuliakan Allah. Nah, kerusakan, kita harus bicara. Kerusakan itu dalam Islam ada kerusakan hissi, ada kerusakan maknawi. Kerusakan fisik dan kerusakan non fisik. Kalau kerusakan fisik itu kerusakan yang kelihatan. Umpamanya sekarang ini ada virus corona, ini kan merusak jiwa, yang merusak orang meninggal. Ada bencana kerusakan, ada banjir, ada tanah longsor. Ini pesawat jatuh itu juga rusak. Itu kerusakan yang kelihatan.
Ya, itu namanya hissi. Yang kedua kerusakan maknawi yang tidak kelihatan, wujudnya nggak kelihatan tapi rusak. Apa itu? Maksiat. Maksiat itu merusak, walaupun nggak kelihatan, ya, tapi dia adalah fasad. Ya. Nah, jadi ini definisi ilmu menurut Dr. Al-Qaradawi. Nah, para ustaz semua yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui ketiga definisi ini dari pertama Imam Al-Auza'i, yang kedua Imam Muhammad At-Tamimi, dan yang ketiga dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, maka kita akan menyimpulkan syarat ilmu. Syarat ilmu itu maksudnya apa? Syarat pengetahuan yang dapat disebut sebagai ilmu. Jadi tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, ya. Pengetahuan yang dapat disebut ilmu yang memiliki keutamaan. Keutamanya apa tadi? Mu'adz bin Jabal mengatakan ilmu itu adalah menuntut ilmu berjihad, menuntut ilmu itu takarub kepada Allah, menuntut ilmu itu tasbih, ya, dan sebagainya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak secara otomatis menjadi pengetahuan. Ada syarat-syaratnya. Pertama, syarat ilmu yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini syarat pertama, ya. Jadi pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis tidak dapat disebut ilmu menurut dalam perspektif Al-Quran atau dalam Islam. Artinya apa? Itu pengetahuan biasa, tidak punya keutamaan, ya. Maka syarat ilmu yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.